Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Restudias Primandika MPD selaku dosen pengampu kewirausahaan masyarakat dan teman-teman yang menghadiri perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Dini Nurinasari selaku moderator untuk presentasi kali ini. Saya dan rekan saya yaitu Nurul Maulidina Rahmah dan Rindi Nurmalasari akan menjelaskan mengenai kewirausahaan organisasi sosial. Tanpa memakan banyak waktu, langsung saja ke penjelasan pertama. Definisi kewirausahaan sosial atau biasa yang disebut dengan social entrepreneurship adalah suatu kegiatan kewirausahaan yang tidak hanya berfokus membuat keuntungan atau profit, tetapi juga menawarkan solusi atas permasalahan sosial yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Sedangkan Praharsiwi pada tahun 2021 juga mengatakan bahwa kewirausahaan sosial adalah bisnis yang mengusung ide solusi permasalahan sosial sebagai bagian dari usaha untuk menggabungkan misi ekonomi, sosial, dan lingkungan dijalankan secara bersama-sama. Sedangkan untuk social entrepreneur sendiri adalah seorang atau sekelompok yang menjalankan social entrepreneurship, seseorang yang memiliki kepekaan terhadap masalah sosial dan menciptakan solusi untuk mengatasi dalam jangka yang panjang. Next. Untuk kedudukan kewirausahaan sosial sendiri berada di tengah-tengah antara organisasi sosial dan organisasi komersil, dikarenakan kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada keuntungan yang berupa profit, tetapi juga untuk memberi solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Baik, next. Berikut adalah perbedaan dari organisasi sosial, kewirausahaan sosial, dan organisasi komersil. Dari segi tujuan, organisasi sosial memiliki tujuan untuk menjalankan misi sosial, sedangkan organisasi komersil memiliki tujuan untuk memaksimalkan profit, dan untuk kewirausahaan sosial itu memiliki tujuan dalam keduanya, menjalankan misi sosial dan juga memaksimalkan dalam menghasilkan profit. Sedangkan dari segi penerima manfaat atau konsumen, organisasi sosial, konsumen tidak perlu membayar, dan dari organisasi komersil, konsumen perlu membayar kepada pihak perusahaan yang menjual barang dan jasa. Untuk kewirausahaan sosial, konsumen hanya membayar seadanya saja karena terdapat subsidi dari berbagai pihak. Untuk dari tenaga kerjanya, sebutan tenaga kerja dari organisasi sosial adalah relawan, sedangkan untuk organisasi komersil adalah karyawan, dan untuk kewirausahaan sosial tetap karyawan tetapi dengan sistem gaji yang berbeda. Untuk aspek pendanaan, organisasi sosial mendapatkan dana dari donasi atau hibah, sedangkan organisasi komersil mendapatkan hasil atau akses pendanaan dari penyetaraan saham. Kewirausahaan sendiri memiliki akses pendanaan yang sangat bervariasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Maulidina Rahmah. Dipersilahkan. Yang pertama itu ada gambaran usaha dari kewirausahaan sosial, itu di mana kewirausahaan sosial dibangun dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Contoh-contoh dari masalah sosial yang pertama itu ada ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat, lingkungan, sanitasi, dan lainnya. Kewirausahaan ini juga bermula karena orang-orang memiliki keinginan untuk menemukan solusi bagi masalah sosial dan memenuhi perubahan positif, dan ingin memberikan dampak yang positif melalui usaha mereka. Kewirausahaan ini dapat bergerak karena adanya permasalahan yang ingin diselesaikan oleh para social entrepreneur. Wirausaha ini memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat karena mereka mengisi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan sosial. Sebelum memulai berwirausaha, kewirausahaan sosial ini perlu untuk melihat dan menimbang kembali permasalahan yang akan diselesaikan. Dengan melihat banyaknya isu-isu yang belum tertangani dengan baik, maka menjadi sebuah peluang usaha yang besar untuk dapat menyelesaikan dan juga membawa perubahan kepada masyarakat. Setelah mencari akar permasalahannya, perlu dilakukan riset pasar yang nantinya akan membuahkan penilaian yang menyeluruh. Setelah itu, hubungkan antara masalah tersebut dengan pola atau gaya hidup masyarakat, sumber daya yang ada di masyarakat, sebelum benar-benar terjun ke dalam kewirausahaan sosial.
Lalu ada sumber dana yang dimiliki oleh kewirausahaan sosial, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada dana sosial. Dana sosial itu contohnya ada kerjasama program dengan perusahaan dan juga hibah atau proposal based grant. Dan yang kedua itu ada dana semi komersial, di mana contohnya itu ada iuran anggota, pinjaman modal non-dividend, dan social investment serta pinjaman lunak. Yang terakhir ada dana komersial, di mana contohnya itu ada pegadaian, pinjaman perbankan, pendapatan bisnis, penawaran modal dengan target financial return. Selanjutnya adalah kondisi dari keberhasilan sosial. Yang pertama ada kondisi dari kebijakannya, eh, itu mendukung dengan adanya kebijakan yang mendorong kewirausahaan termasuk social entrepreneurship. Tapi sayangnya belum ada regulasi yang spesifik membahas mengenai social enterprise. Lalu dari segi finansial itu sudah ada banyak dana yang bisa diakses dan juga disediakan juga misalnya dari pemerintah, dari swasta, dari LSM, investor dan social enterprise lainnya. Lalu untuk hambatannya itu kurangnya sosialisasi terhadap program pendanaan yang tersedia. Yang ketiga itu ada dukungan. Dukungan itu bisa berasal dari keluarga, dari teman terdekat, dan juga dari lingkungan yaitu masyarakat yang lambat laun sudah mulai terbuka dan memberikan dukungan kepada kewirausahaan sosial ini. Sayang itu merata di Indonesia dan juga dukungan keahliannya atau sumber daya alam sumber daya manusianya yang masih sangat terbatas. Lalu ada budaya, terdapat potensi positif dari masyarakat yang bisa dikembangkan. Tentunya pasti ada aspek negatifnya yang dapat menghambat kewirausahaan sosial juga. Kondisi pasarnya juga tentu jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dengan pendapatan yang berbeda-beda. Tapi sayangnya masih terbatas kemampuan para social entrepreneur ini dalam memahami pasar Indonesia dan juga global. Lalu ada lokasi di mana Indonesia itu memiliki banyak pulau dan juga sangat luas, itu membantu untuk membangun usaha. Tapi sayangnya masih terbatas informasi karena masih banyak wilayah yang tidak terkoneksi dengan baik. Lalu terakhir ada human capital atau di mana sumber daya manusia yang Indonesia itu sangat banyak, sangat besar dan juga untuk saat ini berada di usia yang produktif. Sedangkan untuk handapatannya, sumber daya manusia di Indonesia itu masih sangat rendah dan juga kurang pengetahuan tentang menjadi wirausahawan. Karena mental yang dimiliki oleh sumber daya manusia Indonesia itu adalah mental pegawai. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rini Nurmahasari. Baik, selanjutnya inovasi kewirausahaan sosial. Social entrepreneurship yang semula dianggap merupakan kegiatan non-profit, antara lain melalui kegiatan amal, menjadi kegiatan yang berorientasi bisnis atau entrepreneurial private sector business activities. Keberhasilan legendaris dari Grameen Bank and Grameen Phone di Bangladesh menggambarkan salah satu contoh terjadinya pergeseran orientasi dalam menjalankan program social entrepreneurship. Nah, hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi dunia bisnis untuk turut serta dalam kegiatan sosial entrepreneurship, karena ternyata dapat menghasilkan keuntungan finansial. Kita semua tentunya tahu tentang begitu peliknya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, telah mendorong tumbuhnya berbagai komunitas sosial entrepreneurship, sebagai contohnya yaitu Indonesia Setara. Next. Nah, berikut profil singkat dari Indonesia Setara. Indonesia Setara adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk pada November 2010 yang memiliki tujuan untuk membangun mindset percaya diri bahwa rakyat Indonesia mampu berprestasi untuk mendorong kemajuan bangsa. Indonesia Setara Foundation akan membantu pelaku UMKM dan koperasi agar mampu mengakses peluang dan kesempatan tersebut sehingga tumbuh dan berkembang. Fokus utama Indonesia Setara adalah mengembangkan kapasitas dan jejaring. Indonesia Setara akan membuka akses pendidikan, akses terhadap permodalan, dan akses terhadap sumber daya maupun jejaring. Nah, melalui gerakan yang digagas oleh Bapak Sandiaga Uno ini, masyarakat diharapkan mempunyai semangat juang untuk mengubah kehidupan,
mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, dan juga wilayah. Gerakan Indonesia Setara berfokus pada pemberdayaan UMKM yang merupakan kunci utama supaya potensi survive negeri ini menjadi lebih tinggi. Indonesia Setara juga secara aktif mendatangi kampus-kampus dan organisasi sebagai engagement langsung untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan menuju kesetaraan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh menuliskannya di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.